Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Alpionita, kelas B, semester 7, Fakultas Teknologi dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari Bu Ayu Mira Mkom, yaitu tentang audit sistem informasi persediaan barang PT Tangguh Abadi. Latar belakang perusahaan. PT Tangguh Abadi Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini sudah menggunakan sistem informasi untuk pencatatan transaksinya. Sistem yang digunakan adalah Akurat. Akurat adalah perangkat lunak akuntansi yang dibuat CPS Shop Indonesia yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM, yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan dalam mengolah data. Pendahuluan, berbagai keterbatasan yang dihadapi perusahaan baik dalam kepemilikan sumber daya, informasi, dan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan pasar yang telah dikuasai. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki dalam mendukung operasional yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan jalannya operasional tersebut, maka diperlukan adanya sistem informasi yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah identifikasi masalah yang ada pada PT Tangguh Abadi Bersama. 1. Pencatatan persediaan tidak sesuai dengan metode yang digunakan. Yang kedua, pengguna sistem informasi kurang memahami mengenai menganalisis transaksi yang ada. Yang ketiga, tidak ada SOP yang jelas. Yang keempat, belum pernah diadakan audit sistem informasi. Metode teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan framework COVID-5, yaitu dengan menghitung nilai kabalitas dari hasil kuesioner. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1, sangat setuju. Yang kedua, setuju. Yang ketiga, tidak setuju. Yang keempat, sangat tidak setuju. Hasil dari kuesioner kemudian dilakukan perhitungan dalam bentuk indeks menggunakan rumus berikut ini. Indeks jawaban pertanyaan kuesioner. Selain menggunakan pengolahan dengan menggunakan framework COVID-5, proses pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Solusi penyelesaian masalah. Yang ke-1, organizing, yaitu proses pengolahan data dengan cara memilih dan mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Teknik ini digunakan peneliti untuk menyusun data yang didapat dari PT Tangguh Abadi Bersama agar dapat menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Yang kedua, editing, yaitu menyeleksi kembali data-data yang telah dipilih untuk diketahui kesesuaian, keselarasan, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk menyeleksi kembali data-data agar diketahui keakuratannya sehingga peneliti tidak meragukan data-data yang telah diseleksi dan dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Yang ketiga, analyzing, yaitu menganalisis selanjutan data-data hasil dari editing dan organizing yang sesuai dengan teori dan dalil-dalil yang berkaitan dengan objek tersebut sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Analisis dan pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan framework COVID-5, yaitu dari hasil pengolahan data kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Indeks ini, kapabilitas yang akan digunakan adalah seperti berikut ini. Nilai kapabilitas incomplete process, yaitu proses ini tidak diimplementasikan. Performance process, yaitu proses yang diimplementasikan.
Manage proses. Proses yang dilakukan adalah mengimplementasikan proses dengan cara direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Establish proses. Proses yang dilakukan adalah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan. Predictable proses. Proses yang mampan sekarang dioperasikan. Yang terakhir, optimizing proses. Proses yang mapan sekarang dioperasikan dalam batas yang ditetapkan. Selain menggunakan analisis data dengan menggunakan framework COVID-5, analis data yang dilakukan adalah dengan mengamati serta mencari informasi mengenai sistem informasi persediaan pada PT Tangguh Abadi bersama. Setelah mengetahui prosedur yang berhubungan dengan sistem informasi persediaan dengan sistem operasional prosedur PT Tangguh Abadi bersama, tabel hasil kuesioner. Proses yang ke-1, monitor internal control, jawaban 14. Yang kedua, review business process control effectiveness, jawaban 12. Yang ketiga, perform control self-assessment, jawaban 22. Yang keempat, identify and report control deficiencies, jawaban 12. Yang kelima, ensure that assurance provider are independent and, jawaban 7. Yang keenam, plan asuransi activities, jawaban 6. Hasil audit. Hasil dari perhitungan kuesioner dapat diketahui bahwa nilai capability audit sistem informasi inventory pada PT Tangguh Abadi menggunakan framework COVID-5 dengan subdomain MEA 2 yaitu menghasilkan indeks 3 dan dapat diartikan bahwa nilai capability berada pada level ketiga atau nilai established process yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses yang sudah ditetapkan oleh sistem operasional prosedur. Studi pustaka kepada PT Tangguh Abadi bersama untuk meningkatkan kualitas sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. 2. Penelitian ini belum sempurna, maka dari itu diperlukan adanya audit sistem informasi yang secara keseluruhan menggunakan COVID-5. Kesimpulan, audit sistem informasi persediaan pada PT Tangguh Abadi bersama dilakukan dengan menggunakan COVID-5. Subdomain MEA 2 dengan hasil pengolahan data nilai kapasitas adalah 2,43. Nilai 2,43 dapat diartikan bahwa nilai kapasitas MEA 2 berada pada level 2. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan proses dengan melakukan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian. Berdasarkan studi lapangan menunjukkan bahwa prosedur yang dijalankan masih belum sepenuhnya sesuai dengan sistem operasional prosedur seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab, menginput jurnal yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, tidak mencetak dokumen, dan tidak melakukan penyesuaian persediaan ke dalam sistem informasi. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.